Situasi di Timur Tengah sedang memanas. Amerika Serikat mengancam akan melakukan serangan militer jika Iran menolak berunding soal program nuklir dan rudal balistiknya. Teheran sendiri sudah berulang kali menegaskan bahwa senjata nuklir tidak masuk dalam doktrin militer mereka. Namun tekanan dari AS tak membuat Iran gentar bahkan siap berperang. Lalu bagaimana jika Iran benar-benar punya senjata nuklir? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam dokumen berjudul If Iran Gets the Bomb, Weapons Force Posture Strategy yang ditulis Michael Eisenstadt, ahli strategi dan keamanan dari The Washington Institute for Near East Policy, membeda secara mendalam perubahan peta kekuatan jika Iran benar-benar memiliki senjata nuklir. Eisenstadt menjelaskan saat ini Iran telah mencapai status sebagai negara ambang nuklir atau Nuclear Threshold State. Posisi ini sangat berbahaya karena jika Iran tiba-tiba memutuskan membuat bom atom, mereka hanya butuh waktu sekitar 1 minggu untuk menyiapkan bahan bakunya. Saat ini, Teheran berada di persimpangan jalan strategis. Mereka harus memilih tetap hanya menyimpan teknologinya tanpa membuat bom atau langsung tancap gas untuk terang-terangan menjadi negara pemilik senjata nuklir. Terkait aspek teknis, Eisenstadt memprediksi Iran akan mengandalkan rudal balistik untuk mengirim nuklir karena lebih kuat, sulit dihancurkan, dan mampu menembus pertahanan musuh dengan mudah. Namun inovasi militer Iran tidak terbatas pada rudal saja. Mereka kemungkinan besar juga mempertimbangkan penggunaan bom udara, ranjau laut, torpedo, hingga drone sebagai pembawa hulu ledak nuklir. Agar lebih mematikan dan untuk menaikkan gengsi di dunia, Iran diprediksi tidak hanya membuat bom atom biasa, tapi akan mengembangkan senjata yang jauh lebih dahsyat hingga level termonuklir di masa depan. Mengenai struktur kekuatan, Iran memiliki 3 opsi postur nuklir yang bisa diambil. Tetap membiarkan komponen terpisah agar lebih aman, menggunakan model gabungan, atau langsung menyiapkan senjata yang sudah dirakit utuh dan siap ditembakkan kapan saja. Eisenstadt mencatat, Iran bisa saja memilih membangun gudang senjata kecil yang berisi beberapa perangkat hanya untuk intimidasi minimal. Namun ada kemungkinan mereka akan membangun gudang senjata besar dengan lebih dari 100 perangkat. Hal itu guna memastikan kelangsungan hidup program tersebut dan menjamin kemampuan serangan balasan jika mereka diserang terlebih dahulu. Dalam hal strategi penggunaan, dokumen ini menggunakan metafora yang sangat kuat, yaitu pedang, perisai, dan baji. Nuklir akan berfungsi sebagai pedang atau ancaman eksistensial bagi Israel, sekaligus menjadi perisai yang melindungi Iran dari serangan balasan. Selain itu, nuklir akan digunakan sebagai baji untuk merusak dan memecah hubungan aliansi antara AS dengan mitra-mitra Arabnya. Meski tidak ingin perang dunia, Iran akan jauh lebih berani dan nekat dalam bertindak, kecuali jika nyawa rezim mereka terancam. Sebagai langkah antisipasi, Michael Eisenstadt memberikan rekomendasi kebijakan yang tegas bagi AS untuk meredam kekuatan Iran. AS disarankan untuk memperkuat kemampuan penetrasi cyber terhadap program nuklir Iran guna menunjukkan sistem mereka tetap rentan. AS juga perlu memperkuat pertahanan rudal dan menyiapkan senjata hipersonik canggih yang bisa langsung menargetkan para pemimpin tertinggi Iran. Eisenstadt pun mengusulkan agar AS menghidupkan kembali kebijakan pengerahan senjata nuklir non-strategis di kapal perang. Hal itu guna menandingi sikap agresif Iran serta pengaruh negara besar lainnya seperti China dan Rusia. Merespons ancaman AS, Kepala Badan Nuklir Iran Muhammad Islami pada Sabtu 31 Januari 2026 menegaskan Iran tidak butuh senjata nuklir untuk membela diri. Menurutnya, kemampuan militer Iran saat ini sudah cukup kuat untuk menghadapi musuh tanpa harus memiliki bom atom. Iran pun menuduh Badan Pengawas Nuklir PBB (IAEA) tidak netral dan terlalu ikut campur dalam urusan politik. Bahkan Teheran menuduh pimpinan IAEA membantu Israel saat menyerang fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025. Islami merasa masalah nuklir Iran sengaja dipolitisi oleh negara-negara barat. Ia memprediksi tekanan dunia akan semakin berat, terutama karena AS dan Eropa dianggap telah mengingkari perjanjian nuklir yang pernah disepakati. Iran juga sangat menyayangkan pengeboman fasilitas nuklir mereka oleh AS pada Perang Juni 2025 lalu.
Islami menyebut menyerang lokasi nuklir adalah pelanggaran hukum internasional karena lokasi tersebut sebenarnya berada di bawah pengawasan resmi PBB. Karena alasan keamanan, Parlemen Iran memutuskan untuk menghentikan sementara kerjasama dengan pengawas PBB di lokasi-lokasi yang rusak. Iran juga merasa terancam setiap hari oleh Amerika dan Israel, sehingga mereka berada dalam status siaga perang. Mengenai produksi uranium tingkat tinggi, Iran berdalih bahwa itu hanya untuk kebutuhan energi dan teknologi nasional di masa depan, bukan untuk membuat senjata. Mereka menegaskan pemimpin tertinggi Iran sudah mengeluarkan fatwa haram terhadap senjata nuklir. Meski pemerintah bersikeras tidak mau membuat bom nuklir, namun di dalam negeri, Iran sendiri mulai muncul desakan agar mereka segera memiliki. Hal ini disebabkan oleh semakin nyatanya ancaman serangan militer dari AS dan Israel. Isu nuklir ini menunjukkan betapa rumitnya persaingan kekuatan global. Solusi damai dan penurunan ketegangan diperlukan agar stabilitas kawasan tetap terjaga tanpa perlu adanya perang nuklir. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan konflik di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.